Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska, kelas 10 untuk mapel matematika wajib. Ini adalah video yang ketiga, masih sama dengan judul perbandingan trigonometri sudut berelasi. Seperti yang Ibu sampaikan pada video sebelumnya, bahwa untuk judul yang satu ini Ibu akan membuatnya ke dalam 3 kali pertemuan atau 3 video. Nah, kita akan masuk ke video yang ketiga dengan masih sama judulnya perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kompetensi dasarnya adalah menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, pada video 1, kita membahas perbandingan trigonometri di kuadran 1. Pada video yang kedua, kita membahas perbandingan trigonometri di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri di kuadran 4 dan kalau lebih putarannya lebih dari 360 derajat. Oke, langsung saja ya. Nah, oke. Ya, ini judul yang akan kita bahas. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 4. Di kuadran 4 dan kalau putarannya lebih dari 360 derajat. Baik, Ibu langsung saja. Ini ada suatu sumbu koordinat, ya. Ibu ubah dulu. Penanya pakai warna biru ya, biar agak kontras dengan tulisannya. Nah, di sini ada satu sumbu koordinat, yaitu sumbu X, ya, sumbu X ini, yang ini sumbu X datar yang sebelah kanan bernilai positif, yang sebelah kiri bernilai negatif, yang sumbu Y atau sumbu yang tegak itu yang atas bernilai positif, yang di bawah bernilai negatif. Nah, di sini di kuadran 4 ini, kuadran 4, segitiga siku-sikunya Ibu taruh di kuadran 4 pada sumbu koordinat positif yang datar dan sumbu koordinat Y atau sumbu Y negatif. Itu yang ini. Jadi di sini segitiganya. Ini siku-sikunya, ini sudutnya, sudut tetanya. Baik, ini sisi miring R, miring ya. Yang tegak Y, apa kemarin? Ini tegak. Sisi alas X, alas. Coba lihat, alasnya ini nilainya positif, tegak ini nilainya negatif. Ya, R miring positif. Baik, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumus untuk tanda di kuadran 4. Untuk nilai sin, ingat nggak apa rumus sin? Rumus sin itu sisi tegak per miring. Tegaknya itu Y, ini Y, lihat Y-nya. Lihat ke gambar Y-nya bernilai negatif, makanya ini Ibu tulis Y negatif. Miring, itu R, ini R-nya. R-nya bernilai positif, makanya Ibu tulis positif R. Karena negatif bagi positif, nilainya negatif. Jadi ingat di kuadran 4 itu nilainya sinnya negatif. Ya. Nah, karena sin ini berkebalikan dengan kosekan, ya, jadi langsung aja. Karena sin itu rumusnya min Y per plus R, makanya kalau kosekan itu plus R per min Y.
Karena plus bagi min, nilainya negatif atau min. Jadi nilai sin dan kosekan di kuadran 4 negatif. Oke, sekarang cos. Rumus cos itu sisi alas per miring. Alas itu plus. Ini X, nih sumbu X nih. X-nya plus. Miring itu R. Juga bernilai positif plus. Berarti cosnya itu positif X per positif R. Positif bagi positif, positif. Jadi nilai cos di kuadran 4 itu positif. Karena cos berkebalikan dengan sekan, berarti sekannya dibalik jadi plus R per plus X. Karena positif bagi positif atau plus bagi plus, akhirnya nilainya plus atau positif. Ya, itu nilai cos dan sekan. Sekarang nilai tan. Nilai tan. Tan itu rumusnya tegak per alas. Nah, tegak itu Y, nilai negatif. Alas itu X, nilai positif. Jadi negatif bagi positif itu negatif. Karena tan berkebalikan dengan kotangan. Kotangan COT ini nih, berarti plus X per min Y. Plus bagi min atau positif bagi negatif itu negatif. Jadi nilai kotangan di kuadran 4 itu negatif. Nah, sekarang catatannya adalah, ini perhatikan, kita ingat aja yang positif aja. Jadi di kuadran 4 yang positif adalah cos dan kebalikannya, sekan. Yang lain bernilai negatif. Gitu ya. Nah, sekarang rumusnya. Rumus untuk perbandingan trigonometri di kuadran 4 itu pakai 360 derajat dikurang theta. Ini ya. Nah, dia sinnya itu negatif sin, cos itu positif cos, tan itu negatif tan, sekan itu positif sekan, nilainya nih. Kosekan itu negatif kosekan, kotangan itu negatif kotangan. Jadi ini ya, ini perhatikan nilai cos dan sekan yang positif, yang lainnya negatif. Baik, kita kasih catatan sedikit nih. Ingat, di kuadran 1 semuanya positif. Ya, tandanya. Kuadran 2 sin yang positif. Dan sin itu kebalikannya apa? Ya, kosekan. Kuadran 3 tan. Tan kebalikannya? Iya, kotangan. Kuadran 4 cos. Positif. Dan sekan. Ini kebalikannya ya. Sin berkebalikan dengan kosekan, tan berkebalikan dengan kotangan, cos berkebalikan dengan sekan. Ya, ini nih catatan penting ini. Penting. Penting, ingat. Kalau enggak ya ingat sin. Sin. Kuadran 1 nggak usah kamu pikirin. Karena sama positif. Kamu hanya mikir kuadran 2 taruh di otakmu. Kuadran 2, kuadran 3, dan 4. Sin, tan, cos. Taruh di otakmu. Sin, tan, cos. Sin, tan, cos. Ini yang kamu taruh di otakmu, hafalkan sin, tan, cosnya. Gini cara mengingat dan menghafal. Sin itu kuadran 2, tan itu kuadran 3, cos itu kuadran 4. Sin tan cos, sin tan cos, sin tan cos gitu ya.
Itu cara yang pilihan cara yang Ibu berikan ke kalian untuk menghafal rumus yang ada. Dan satu catatan lagi, ingat, sin itu berkebalikan dengan kosekan, tan itu berkebalikan dengan kotangen, cos itu berkebalikan dengan sekan. Oke, ini sudah Ibu kasih tanda cara untuk kalian menghafal, sekali lagi menghafal atau mengingat tandanya di kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 nggak usah dipikirin karena semua positif. Gitu ya. Baik. Contoh soalnya. Ini di kuadran 4. Baik. Ingat tadi di kuadran 4 dia pakai rumus 360 derajat dikurang theta. Sebagai kurang 315 cos nomor 1 cos 315 derajat itu kuadran 4 ya. Kuadran 4 positif negatif ya. Berarti 360 derajat dikurang berapa? Boleh kasih catatan nih. Bisa kamu kurang 360 itu dikurang 315 berapa? 360 dikurang 315. 5, ini 5. Ya, berarti ini tetanya, nak. Yuk ingat. Di kuadran 4, cos itu positif negatif tadi? Sin tan cos. Cos positif ya. Berarti cos 45 derajat tanpa negatif. Di sini positif. Di sini positif. Oke, cos 45 derajat 1/2 akar 2. Jadi cos 315 itu 1/2 akar 2. Nah, sekarang soal kedua. 2 kali ini walaupun Ibu nggak tulis titik, ini artinya 2 sin. Artinya 2 kali sin 360 derajat dikurang cos 240. Nah, kalau cos 240 ini ada di kuadran berapa? Ayo diingat. Ini ada di kuadran 3. Berarti nyari cos 240 ini pakai rumus di kuadran 3. Nah, 330, ya Ibu ingetin tadi ya, lupa Ibu bilang tadi. Di kuadran 4, itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini 330 derajat itu di antara ini, di antara 270 dan 360. Berarti sudut 330 derajat itu ada di kuadran 4. Ini yang di sini yang lupa Ibu bilang tadi di layar sebelumnya. Tapi nggak apa-apa aja ya, di sini Ibu ingetin. Jadi di kuadran 4 ini sudutnya antara 270 derajat sampai 360. Nah, tadi di soal ini ada 240 derajat. 240 derajat itu ada di kuadran 3. Jadi nanti pakai rumus di kuadran 3. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Kita kerjain. 2 sin 330 derajat. Sin 330 derajat ini ada di kuadran 2, kuadran 4. Karena 330 itu antara 270 dan 360 derajat. Ya, karena dia pakai sin, ayo ingat. Sin tan cos tadi, sin tan cos. Berarti di kuadran 4, cos yang positif. Karena kita nyari sin, otomatis ya, sin ini jadi negatif. Oke. Kurang berapa coba supaya 360? Berarti ya 360 kurang 330, 0, 6 kurang 3 itu 3. Berarti ini tetanya ya. Nah, ini tetanya ya, nak ya. Karena sin itu di kuadran 4 bernilai negatif, jadi Ibu tulis min sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Ya, min 1/3.
Sekarang kita cari cos 240 derajat. 240 derajat ini kuadran 3. Ibu ingat aja yang kemarin, ingat kuadran 3 itu cosnya positif negatif. Coba buka catatanmu. Kuadran 3 dia pakai 180 plus ya. Pas berapa coba? 240 kurang 180 itu berapa? 240 kurang 180 berapa? Ini 0, ini 14 kurang 8 berapa? Ya, berarti 60 derajat. Cos di kuadran 3 itu negatif. Ya, berapa cos 60 derajat? Ya, 1/2 coba. Ayo, sekarang kita masukin ke sini. Masukin ke soal. Karena dia 2 sin 330 ya, berarti 2 kali sin 330 itu negatif 1/2. Ibu kasih kurung aja. Kurang cos 240 itu negatif. Ibu kasih kurung negatif 1/2 juga. Nah, ini 2 dikali negatif 1/2, ya anggap aja 2 kali 1 kan. Nah, ini negatif kali negatif jadi positif. Nah, 2 kali 1 itu 2, jadi karena ada negatif nih, negatif 2/2, negatif ini kali negatif yang ini, jadi positif 1/2. Yuk nih, negatif 2 tambah 1, penyebutnya kan udah sama tuh 2. Negatif 2 tambah 1. Utang 2, bayar 1. Utang 2, bayar 1. Ya, negatif 1/2. Itu ya, Nak ya, jawabannya. Kalau bingung boleh chat Ibu di WA. Baik, langsung kita masuk layar berikutnya. Nah, perhatikan untuk yang ini sedikit lebih rumit ya, tapi tetap mengasihkan kok, karena dia tetap akan masuk ke kuadran 1, 2, 3, 4 aja, tidak berubah. Tanda dan nilainya pun tetap sama. Hanya saja bahasanya nih, ini ada sumbu X, positif ya, ini 0, positif nih, negatif, Y sama aja, positif, negatif. Artinya gini, kalau di sini judulnya kan perbandingan trigonometri sudut berelasi pada sudut lebih dari 360 derajat. Maksudnya adalah, nih, dari kuadran 1, di kuadran 1 kemarin udah kita bahas, itu ada antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2, dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3, dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4, dari 270 derajat sampai 360 derajat. Artinya nih, dari sini titik awal diputar ke sini itu sampai 90. Putar ke sini sampai 180. Putar ke sini sampai 270. Putar balik ke awal lagi itu 360 derajat kan? Nah, berarti 1 kali putaran itu 360 derajat. Nah, kalau dia lebih berarti 360 derajat ini diputar lagi nih. Bisa aja nanti putarannya berhenti di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 ya pakai tanda di kuadran 1 itu semuanya positif. Tapi nanti kalau putarannya mungkin berhenti di kuadran 2, berarti dia pakai tanda dan rumus di kuadran 2. Nanti kalau dia berhenti di kuadran 3, berarti pakai tanda dan rumus di kuadran 3. Kalau dia berhenti di kuadran 4,
berarti pakai tanda dan rumus di kuadran 4. Mutar ini nak bisa sekali putaran, bisa aja 2 kali mutar. Berarti 300, kalau 2 kali mutar berarti 2 kali 360 derajat. Tapi kalau dia 3 kali putar, ya 3 kali 360 derajat. Kalau dia 4 kali putar, ya 4 kali 360 derajat. Tergantung putarannya berapa kali, tapi ya nilainya, tempatnya, tandanya ya di situ-situ aja kan. Jadi nilainya ya nilai yang tadi-tadi aja di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nggak ngaruh. Hanya saja mutarnya, berapa kali mutar. Itu maksudnya. Sekarang, coba lihat di sebelah kiri ini ada 3 rumus yang Ibu tulis. N, ini misalnya sin dalam kurung N kali 360 derajat ditambah theta sama dengan sin theta. Cos N kali 360 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Tan dalam kurung N kali 360 derajat ditambah theta sama dengan tan theta. Nah, N ini nak banyak putarannya. Misalnya dia cuma sekali putar, 1 kali berarti ya N-nya 1 tuh. Tapi kalau dia 2 kali mutar, ya berarti N-nya 2. Kalau dia 3 kali mutar baru nyampe sudutnya, berarti N-nya 3 sampai seterusnya. Ya. Tanda, ini tanda negatif dan positif. Ini tergantung letak putarnya tadi berhenti di mana. Kalau misalnya dia berhenti di kuadran 1, ya pasti semuanya nilainya pasti positif. Tapi kalau di kuadran 2, yang ikut. Yang mana yang positif? Sin kah, cos kah, atau tan? Di kuadran 2 itu kan sinnya yang positif sama kosekan. Kalau misalnya berhenti di kuadran 3, ya berarti nilai tannya yang positif sama kotangan. Kalau dia berhenti kuadran 4, ya berarti nilai cosnya yang positif dan sekan, yang lainnya negatif. Itu maksud tanda ini. Tanda negatif positif ini tergantung letak berhenti putarannya. Oke, mungkin agak bingung ya dengan apa yang Ibu jelasin, tapi akan lebih paham lagi kalau kita masuk ke contoh. Langsung aja ya. Ini contohnya. Perhatikan baik-baik contohnya. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Sin 420. Tadi rumusnya untuk yang 360 derajat lebih itu pakai N kali 360 derajat tambah theta kan. N ini banyak putarannya. Nah, sekarang kita mulai nih dari sin 420. Nah, kira-kira kalau Ibu gambar di sini, ini sudut koordinat kan ini X, Y. Otomatis nih sin 420 ini sudah lebih dari 360 derajat. Tapi dia masuk berapa kali putar? Supaya tahu nih ya, kamu kurangin aja 420 itu dikurang 360 coba. 420 dikurang 360. Berapa 00 ya? Ini 12 nih 6. Ini 60 nih. 60 maksudnya gini nak. Oke. Tadi 420 ya. Ini putarnya dari sini. Putar sekali ke sini. Berarti ini sudah 360 derajat. 360 derajat ini sudah sekali putar. Dia dapat 420. 360 derajat ini tambah berapa lagi sih supaya dapat 420? Otomatis dia nambah 60 tadi. Nah, 60 itu posisinya di sini. 60 derajat itu posisinya di kuadran 1. Berarti dia pakai rumus dan tanda di kuadran 1. Oke, maksudnya gini. Dia pakai N tadi ya. N kali 360. Berarti 420 itu
sin 420 itu satu kali putar aja, makanya N-nya ini 1, dikali 360 derajat, ditambah berapa? Tambah ini tadi, 60 derajat. Berarti ini tetanya. Ya, 1 dikali 360 derajat, 1 ini putarannya itu cuma sekali putar aja. 1 kali putaran, kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Ya, nih. Karena dia di kuadran 1, ini kuadran 1, tadi ingat di kuadran 1 semua positif, berarti tandanya positif. Nah, karena dia sin, berarti sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? 1/2 akar 3. Positif. Itu maksudnya. Sekarang kita coba yang kedua. Tan 960. Nah, 960 ini berapa kali putar sih dia? Berapa kali 360 ditambah berapa? Coba. Ini sekali putar ya. Dari 0 sampai ke berikutnya itu 360 nih. Tapi kalau dia 2 kali putar. 2 kali putar. Berarti 360 kali 2. 0, 12, 6, 7. Berarti 2 kali putar itu 720 derajat. 2 kali putar. Di sini 960. Kira-kira supaya dapat 960 putar sekali lagi nggak? Coba kalau misalnya kita putar sekali lagi. Putar, jadi 3 kali putar. Berarti 360 derajat kali 3. 0, 3 kali 6, 18. Ini 9, tambah 1, 10. Berarti 10.080. Udah lebih dari 360. Nggak bisa, berarti dia nggak nyampe 3 kali putar. Tidak sampai 3 kali putar, hanya 2 kali putar lebih sedikit. Sekali putar 360, putar sekali lagi 720, lebih sedikit. Lebihnya kita cari, kita akan lihat. Lebihnya itu dia masuk kuadran 1 kah, kuadran 2 kah, kuadran 3 kah, atau kuadran 4. Nanti kita lihat. Yuk kita masukin. Dia pakai tan ya. Berarti tan 900. Ibu jangan tulis ini Ibu tulis bawah aja ya nak ya. Oke, nomor 2. Tan 960 derajat sama dengan tan 2 kali putar dia. 2 kali putar lebih sedikit. 2 kali 360 derajat ditambah berapa sih? Itu dia tetanya. Nah, 2 kali 360 derajat tadi kan 720. Nih. Supaya kita tahu berapa tetanya, kita kurangin aja. 960 dikurang 720. 0. 6 kurang 2, 4. 9 kurang 2. 9 kurang 7, 2. Berarti 240 nih. Berarti ini 240. Ayo, ingat. Ingat buka lagi lembaranmu. 240 di kuadran berapa coba? Kuadran 1 kah? 1 tadi kan 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 sampai 360. Ayo, 240. Ada di kuadran? Iya, ini kuadran 3. Berarti dia pakai rumus kuadran 3. Berarti pakai rumus kuadran 3. Oke, Ibu tulis dulu nih. Berarti yang ditanyain adalah
tan sama aja dengan tan 240 derajat. Nah, tan 240 derajat kita cari di sini. Tan berarti tan 960 itu sama nilainya dengan tan 240 derajat. Ayo, ingat gimana rumus kuadran 3? Pakai 180 kurang theta apa 180 plus theta? Iya, 180 tambah theta. Tambah berapa coba? 60 derajat. Yuk. Tan di kuadran 3 positif negatif? Pusing ya? Kuadran 3 positif negatif. Positif. Berarti positif tan 60 derajat. Tan 60 derajat. Berapa tan 60 derajat? Akar 3. Ini nilainya. Berarti tan 960 itu sama aja dengan akar 3. Positif. Ibu coret. Nah, itu ya. Bingung. Pelan-pelan. Oke. Sekarang, kalau tan 840, kamu coba di rumah ya. Coba sendiri. Kamu boleh chat ibu hasilnya, tulis nama sama kelas, tulis nama sama kelas, chat ibu secara pribadi, ibu akan kasih itu sebagai nilai keterampilanmu. Oke? Chat dengan nama dan kelas, kerjain nomor 3. Nah, nomor 4. Ibu kasih gambaran aja, tapi kamu lanjutin ya, Nak ya. Baik. Sekan ini SEC sekan 1470. Gimana tadi caranya? Supaya kita tahu putarannya berapa kali, ini kan sekali nih, sekali kan 360. 2 kali itu 720. 3 kali 1080. Kalau 4 kali coba, nyampe nggak dia 1470 nih? Coba kalau ibu kali 360 kali 4. 0. Ini 4 kali 6 berapa? Berapa coba? 20. 4, 2. Ini 12. Tambah 2, 14. Nah, masuk nih. 4 kali nih. Berarti 1470 itu 4 kali putar dia. 4 kali putar lebih sedikit. Kita cari berapa sih lebihnya? Nanti kamu lihat dia di kuadran berapa tuh. Coba kita tulis. Sekan. Berarti sekan 1470 itu sama aja dengan 4 kali putar. Ditambah berapa? Yo, kamu bisa tambahin tuh. 1470 kurang 1440. 0 ini, ya. Berarti tambah 30 derajat. 30 derajat ini kuadran 1. Berarti mudah aja. Kuadran 1 semua positif kan? Berarti pakai rumus kuadran 1 ya. Sekan 30 derajat. Sekan 30 derajat berapa coba? Sekan itu kebalikan dari cos. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Berarti kebalikan dari 1/2 akar 3 adalah 2/3 akar 3. Boleh kamu cek. Ini hasilnya. Oke, ini video yang Ibu bikin. Semoga kamu bisa memahami. Kalau bingung boleh kamu ulang. Kalau memang lebih ini bisa chat ibu atau kamu bisa ke kantor ketemu ibu. Ya, belajar nak, karena kita akan sebentar lagi masuk ulangan semester. Ya, tugas-tugasmu jangan lupa. Jangan ditinggalkan, karena itu akan mempengaruhi nilai. Ibu kasih kamu semangat, tetap semangat,
semuanya usaha dan berhasil. Oke, sekian dulu video yang Ibu bikin. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih ya sudah hadir.